Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Nah, aku pun merasakan hal yang sama. Tapi untuk sekarang, kita hanya berharap bahwa dia akan baik-baik saja, ucap pria cantik itu. Iya, tapi paman, aku takut kalau nanti, dia akan membenci kita, ucap wanita. Mendengar perkataan wanita muda di sebelahnya, pria cantik itu pun terdiam, dan dia hanya berdiri kaku setelah mendengar perkataan wanita muda yang ada di sebelahnya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu dengan maksud dari perkataannya itu? Dia sebenarnya juga memang memiliki kekhawatiran yang sama dengan wanita muda di sebelahnya. Jika suatu saat anak itu kembali, kemungkinan besar kebenciannya kepada mereka akan cukup tinggi. Kita hanya bisa berharap dia bisa mengerti, dan tidak membenci kita, ucap pria itu dengan wajah sedih. Wanita muda itu juga mengangguk setelah mendengar perkataan pamannya itu, karena hal itu juga ditakutkan oleh seluruh keluarganya. Jika adik kecilnya kembali, kemungkinan dia untuk membenci mereka itu sangatlah ada. Pemimpin kedua, sepertinya portal untuk masuk ke dunia itu sudah mulai terbuka. Ucap seorang pria yang tiba-tiba datang mendekati keduanya. Lakukanlah yang terbaik, karena ini adalah acara besar di benua timur kita. Dan aku berharap bahwa, generasi muda yang masuk bisa menjadi lebih kuat di saat mereka keluar, ucap pria cantik tersebut. Siap, balas pria yang tadi mendekati mereka, dan kemudian mundur ke belakang. Dia memanggil salah satu tetua di sana, lalu memberikan tugas untuk mengatur generasi muda yang ikut masuk ke dunia di mana Lin Tian berada. Tidak lama setelah itu, portal besar muncul di langit. Di saat portal itu muncul, semua murid-murid yang berada di sana terlihat sangat bahagia. Karena di dalam portal itu berada, itu adalah sebuah kesempatan bagi mereka. Tapi dikarenakan portal itu belum stabil, para tetua masing-masing yang ada di sana belum mengizinkan mereka masuk, karena itu akan sangat berbahaya. Sebenarnya, memang benar di dalam sana itu sangatlah berbahaya. Di sana hanya ada hukum siapa yang kuat, dialah yang bertahan saat di dalam dunia itu. Dan di saat dunia tersebut tertutup, maka semua orang di dalamnya akan dengan paksa dikeluarkan. Jadi, para generasi muda juga tak terlalu cemas. Karena pada umumnya, waktu pembukaan dari dunia itu adalah 1 tahun sekali. Di tempat portal yang terbuka itu, semua orang yang berada di sana masih menunggu ruang di dalamnya stabil sebelum masuk. Keesokan harinya, tepatnya pada siang hari, ruang di sana sudah menjadi stabil sepenuhnya. Jadi, para generasi muda sudah bisa masuk ke dalam portal itu. Ucap tetua di belakang dua orang sebelumnya. Pria itu tidak membalas panggilan orang di belakangnya, dan dia hanya melihat ke arah generasi muda di bawahnya. Ingatlah, kalian adalah generasi muda dari benua timur. Lakukanlah yang terbaik untuk bisa meningkatkan kekuatan kalian di sana, dan jangan mengecewakan sekte kalian sendiri, ucap pria itu. Baiklah, balas para generasi muda di sana secara serentak. Bagus, sekarang masuklah, aku harap kalian kembali dengan selamat, ucap pria itu. Semua generasi muda di sana langsung terbang, dan masuk ke dalam portal dengan kecepatan penuh mereka. Karena mereka takut kalah cepat untuk mendapatkan harta yang ada di dalam sana, jadi mereka buru-buru berusaha menjadi yang pertama untuk masuk. Setelah semuanya masuk, tetua dari masing-masing kekuatan yang ada di sana, itu memiliki wajah penuh harapan terhadap generasi muda mereka. Di benua timur, penguasa dari benua itu adalah sekte seni bela diri. Dua orang yang ada di sana adalah orang-orang dari sekte seni bela diri. Wanita muda itu adalah Lin Jing, dan pria itu adalah Lin Diao, alias Little Marten, dan dia adalah saudara kedua dari Lin Dong.
Mereka berdua adalah kakak dan paman dari Lin Tian. Walaupun Lin Tian tidak mengenal mereka, tapi mereka tetap berasal dari keluarga yang sama. "Apakah kamu akan tetap di sini?" tanya Lin Diao. "Iya paman, aku ingin mengubah suasana hatiku sedikit, jadi aku akan di sini sampai mereka keluar," jawab Lin Jing. "Baiklah, paman akan menemanimu," ucap Lin Diao. "Terima kasih paman," balas Lin Jing. Keduanya mengambil posisi duduk untuk menunggu generasi muda mereka keluar dari ranah rahasia tersebut, dan tetua lainnya juga tidak berani untuk pergi dari sana, lalu ikut menunggu bersama keduanya di sana. 3 bulan berlalu dengan cepat, dan para generasi muda itu masuk selama 3 bulan di dalam sana. Baik Lin Diao maupun Lin Jing, mereka berdua masih duduk dan menunggu sampai generasi muda itu keluar dari tanah rahasia itu. Kenapa hatiku merasa seperti ada sesuatu akan terjadi," ucap pria muda yang tiba-tiba membuka matanya. Pria itu adalah Lin Dong, ayah dari Lin Tian. Tiba-tiba saja di saat dia sedang berlatih, itu terlintas sesuatu yang membuat dirinya kaget dan memiliki perasaan aneh. Tetapi apa perasaan itu, dia sendiri tidak tahu. "Sebaiknya aku akan menemui Huan Er," ucap Lin Dong. Dia langsung menghilang dari tempat duduknya tadi secara tiba-tiba. Di dalam sebuah kamar, ada pedang yang berwarna biru terletak di dinding kamar itu. Dan juga, seorang wanita cantik masih diam sambil memandang ke arah pedang tersebut. Tak berselang lama, pedang tadi yang hanya diam itu, kini mulai bergerak secara tiba-tiba. Melihat hal itu, ini membuat perempuan cantik itu menjadi kaget sekaligus gembira. "Ini, anakku ada di dunia ini," ucap perempuan cantik itu. Perempuan cantik itu adalah Ying Huan. Dia adalah permaisuri es, dan juga pemimpin dari keluarga es. Untuk sesaat, wajah sedihnya itu telah diliputi dengan kegembiraan. "Istirku," ucap Lin Dong yang datang di kamar Ying Huan. Sayang, lihatlah, pedangnya bergerak," ucap Ying Huan sambil menarik Lin Dong ke arah pedang es yang ada di dinding. Lin Dong yang melihat itu pun juga terkejut, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya ini. Tetapi tidak lama setelah itu, rasa gembira muncul di wajahnya. Itu berarti, anak kita berada di sekitar dunia dewa," ucap Lin Dong dengan senang. "Benar sayang, anakku masih hidup, ucap Ying Huan dengan tangan yang gemetaran, dan matanya yang memerah. Lin Dong memeluk Ying Huan dengan lembut, dan dia juga sangat senang dengan kabar yang didapatkannya sekarang. Walaupun mereka tidak tahu di mana anak mereka berada, tapi yang jelas anaknya ini baik-baik saja. "Aku akan menunggu bersamamu di sini, mungkin saja pedang ini akan dipanggil oleh anak kita. Jadi, aku dapat menemukannya langsung," ucap Lin Dong. Ying Huan tidak menolaknya, dan kemudian memeluk Lin Dong dengan erat dengan wajah penuh harapan. Apa itu?" ucap Lin Tian yang tiba-tiba membuka matanya. Dia merasakan sepertinya ada sebuah benda yang mencoba datang kepadanya, tapi benda macam apa itu, Lin Tian sendiri tidak tahu. Sudahlah, mungkin itu hanya perasaanku saja. Saatnya untuk istirahat sejenak, dan menikmati indahnya dunia ini, ucap Lin Tian sambil berdiri, lalu dia keluar untuk mencari bayi kecil. Saat berada di luar goa, dia melihat masih ada 2 binatang iblis yang menjaga goa tersebut. Di sebuah pohon, dia melihat bayi kecil masih tertidur dengan malas dan santal. Lin Tian berjalan menuju ke pohon di mana bayi kecil tertidur, dan kemudian dia melompat ke batang pohon itu. Lalu, dia menjentikkan jarinya di telinga kucing kecil itu. "Aduh, siapa yang berani?" Belum selesai dia berbicara saat dia melihat Lin Tian, bayi kecil pun menggaruk kepalanya dengan tangannya dengan malu. "Hehehe, kakak, kamu sudah selesai?" tanya bayi kecil. "Belum,
masih ada 30% lagi yang belum aku sempurnakan, jawab Lin Tian dengan wajah tersenyum. Wah, baguslah, jadi bagaimana kekuatan kakak sekarang? Tanya Bal kecil. Lin Tian tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Bai kecil, dan dia hanya dengan santainya mengeluarkan sedikit aura dari tubuhnya, dan itu membuat Bai kecil tahu kalau Lin Tian berada di alam apa. Aku sungguh tidak menyangka, ternyata kakak bisa naik langsung melompati 3 alam. Ucap Bai kecil dengan kagum. Iya, tapi hanya berada di tingkat pertama alam raja, ucap Lin Tian. Itu sudah cukup luar biasa kak, balas Bai kecil dengan agak kesal. Generasi muda yang dapat mencapai alam raja pada usia muda seperti Lin Tian, itu belum pernah dia dengar. Karena biasanya, orang akan membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk maju ke alam raja. Dan jika dia jenius, itu butuh waktu 50 tahun lebih untuk maju ke alam raja. Lin Tian yang bahkan belum berumur 20 tahun, sudah berada di alam itu. Iya, itu karena warisan dan hanya keberuntungan saja. Oh iya, aku lihat kamu sangat bahagia di sini, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Di saat Bai kecil melihat senyum Lin Tian, itu ada sedikit ketakutan di wajahnya. Dia menyerahkan kalung binatang kepada Lin Tian, lalu berkata, "Kakak, aku telah menjagamu di sini, dan kita butuh waktu istirahat untuk menghilangkan rasa jenuh kita," ucap Bai kecil yang membuat alasan. "Kamu benar," balas Lin Tian sambil mengangguk, dan mengambil kalung binatang dari Bai kecil. Dia memasang kalung itu kembali, dan memasukkan 2 binatang dari goa ke dalam kalungnya. Lalu, dia dan Bai kecil pun bersandar ke batang pohon tersebut. "Kakak, nikmat bukan?" tanya Bai kecil. Benar juga, kadang-kadang kita butuh waktu untuk bersantai seperti ini," balas Lin Tian dengan wajah yang tenang dan juga santai. "Iya kakak, kamu masih belum pernah merasakan perempuan bukan?" tanya Bai kecil. "Apa maksudmu?" tanya Lin Tian dengan wajah kaget. "Ayolah kak, apakah aku mengatakan hal yang salah?" tanya Bai kecil dengan wajah polos. Sebenarnya, dia ingin sedikit menggoda Lin Tian, karena dia tahu kalau Lin Tian belum pernah mencoblos musuh Anyin. "Sialan, apakah kamu pikir kalau aku ini sama denganmu?" ucap Lin Tian dengan kesal. "Hehehehe, kakak lihat saja nanti, aku yakin cepat atau lambat, kamu akan merasakan hal itu. Dan aku juga berharap bahwa ada wanita yang memaksamu untuk mencoblosnya," balas Bai kecil dengan gembira. Lin Tian hanya diam sambil menutup matanya kembali, dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Bai kecil kepada dirinya. Mana mungkin ada wanita yang seperti itu, dan memaksa Lin Tian untuk mencoblos dirinya. Dia berpikir belum ada, dan tidak akan ada yang berani melakukannya. Bai kecil juga tidak berbicara, lalu dia hanya menutup matanya dan tertidur di pohon tersebut bersama Lin Tian. Angin yang mereka rasakan di sana sangatlah nikmat dan sejuk, dan itu membuat mereka berdua merasa lebih santai. Pertempuran besar antara generasi muda terjadi di dunia tempat Lin Tian berada, dan Lin Tian masih belum tahu bahwa, kalau para generasi muda dari dunia dewa sudah masuk ke dalam sana. Bang! Mendapatkan harta dan warisan secara resmi, itu sudah dimulai sejak beberapa bulan yang lalu. "Itu milikku," ucap seorang pemuda sambil menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. "Bang, kamu tidak berhak untuk memiliki benda suci ini, matilah," ucap laki-laki yang tiba-tiba muncul di belakangnya, dan menggorok leher pria tersebut dengan pedangnya. Akibatnya, kepala pria itu pun terpisah dari badannya, dan jiwa dari pria itu langsung dihancurkan oleh pria yang menggoroknya tadi. Di saat generasi muda melihat pria yang datang dan membunuh, mereka kaget sekaligus takut. Beberapa dari mereka langsung kabur dari tempat itu, dan mereka sudah memperdulikan benda suci tersebut. Nyawa mereka lebih penting dari benda suci itu,
jadi mereka memutuskan untuk menyerah dan meninggalkan tempat tersebut. Saudara senior, ucap seseorang pria yang mendekat ke pemuda yang baru saja membunuh. Iya, bagaimana? Balas pemuda itu. Itu berjalan baik, dan salah satu murid sekte kuil suci telah memberitahukan kepada kita posisi wanita itu, ucap pemuda lain. Hehehehe, bagus sekali, tenang saja, setelah aku menikmati wanita itu, dan di saat itu juga adalah giliran kalian, ucap pria yang dipanggil senior. Tenang saja senior, kami akan mengikutimu, balas yang lain. Ayo, kita cari dia, dan cobalah meracuninya dengan racun yang kita bawa, ucap senior itu kepada yang lain. Hehehe, tenang saja senior, kami telah meminta wanita dari sekte kuil suci untuk meracuni wanita itu, ucap pria lain. Bagus, ayo ke sana, aku sudah tidak sabar untuk menikmati tubuh wanita itu, ucap senior itu. Mereka terbang ke arah tempat Goa Lintian berada, dan entah apa yang sedang mereka rencanakan, orang lain tidak ada yang tahu. Kakak, bagaimana jika ada wanita yang jatuh dari langit, dan wanita itu jatuh tepat mengenaimu? Tanya bayi kecil kepada Lintian. Pertanyaan macam apa itu? Mana mungkin hal itu terjadi? Jawab Lintian yang masih santai. Tampaknya, dia sangat santai dan menikmati istirahatnya itu. Hehehe, kan siapa tahu aja, ucap bayi kecil dengan santai. Aelah, jangan samakan dengan sebuah daun, yang dimana jika sudah layu, daun itu akan jatuh dari rantingnya, ucap Lintian yang tidak terlalu memikirkan perkataan bayi kecil. Cih, kakak, apa kamu tidak tahu, kalau kita sebagai laki-laki harus menikmati keindahan setiap wanita? Dulu aku juga adalah pria yang tampan, dan bahkan banyak wanita yang tergoda kepadaku, ucap bayi kecil yang sedang membanggakan dirinya. Lalu, kenapa kamu tidak pergi keluar dengan wujud manusiamu? Tanya Lintian sambil tersenyum. Cih, aku tentu akan melakukannya jika punya waktu, balas bayi kecil dengan wajah aneh. Bilang saja kamu takut pada dengan Feng Er, balas Lintian dengan nada mengejek. Siapa bilang, aku tidak takut dengan Feng Er, dan aku hanya menghormatinya saja, ucap bayi kecil. Tetapi dia sudah berkeringat dingin, itu akibat perkataan Lintian. Lintian hanya tersenyum melihat wajah bayi kecil yang cemas dan agak ketakutan. Laki-laki macam apa yang penakut sepertimu, ucap Lintian sambil tersenyum. Cih, kakak, kamu belum menjawab bagaimana jika ada wanita yang jatuh di hadapanmu? Tanya bayi kecil lagi dengan wajah agak kesal. Hahaha, itu mana mungkin, balas Lintian. Dan tiba-tiba saja, belum selesai Lintian berbicara, ada sesuatu yang dengan keras menabrak tubuh Lintian, dan itu membuat dia jatuh dari atas pohon. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.